Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, jadi di sini tuh kita agendanya bakalan ngelanjutin presentasi kelompok, yaitu presentasi kelompok 4 tentang materi tanggung jawab sosial atau CSR. Dan pengen minta maaf, Pak Ketut kayaknya berhalangan hadir, jadi disuruh record untuk sesi dokumentasi atau pemaparan materi tersebut. Untuk kelompok 4 dipersilahkan untuk share screen. Baik, terima kasih. Sebentar. Cepat. Oke, halo teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Jeb. Oke, baik. Langsung kita mulai saja presentasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya di sini berbicara Jevano Hiro. Di sini saya berperan sebagai moderator. Untuk teman-teman sekalian, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama di kelompok saya itu ada saya Jevano Hiro sebagai moderator. Ada Zul, ada Jeki, Kayla, Dias, Eka, Pandu, Revalina, Siva, dan Azura. Oke, baik. Kita langsung saja mulai presentasi hari ini terkait CSR atau Corporate Social Responsibility. Oke, teman-teman, mungkin bisa dimulai saja. Baik, untuk materi yang pertama, kita masuk ke pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility ini. Corporate Social Responsibility ini tuh biasanya disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, apa sih CSR itu? Jadi CSR itu tuh suatu konsep kalau suatu organisasi, khususnya tuh perusahaan, dia itu punya suatu tanggung jawab terhadap konsumennya, karyawannya, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan tersebut. Nah, contohnya kayak terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan nih, kayak polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Carol and Archie, CSR itu adalah tanggung jawab organisasi untuk menghormati hak-hak individu, mengembangkan keberlanjutan lingkungan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Kotler, Philip, dan Nancy Lee, CSR adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dengan organisasi non-profit atau memperhatikan dampak dari kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian dari Swartz dan Mark, yaitu CSR sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang lebih luas, di mana bisnis ini memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta secara aktif mempromosikan kesejahteraan keduanya. Kemudian terakhir ada dari Wood and Donagy. CSR itu adalah suatu sikap atau perilaku perusahaan yang melibatkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung dari CSR itu sendiri, yaitu yang pertama ada ketersediaan dana CSR. Jadi perusahaan itu harus menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk CSR. Nah, biasanya perusahaan itu mendapatkan sumber dana yang berasal dari laba perusahaan,
atau perusahaan tersebut memiliki anggaran tersendiri untuk anggaran CSR tersebut. Untuk faktor pendukung yang kedua yaitu koordinasi dan juga komunikasi yang terjalin dengan baik. Nah, jadi partisipasi dan dukungan itu sangat diperlukan untuk perusahaan untuk menjalankan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Dan biasanya dukungan ini berasal dari internal perusahaan sendiri dan juga dari masyarakat sekitar perusahaan sebagai pihak eksternal. Untuk faktor pendukung yang ketiga yaitu ada proses administrasi yang singkat. Jadi dalam penerapan program CSR ini, perusahaan harus memberikan bantuan kepada penerima bantuan tanpa dipersulit dan juga tanpa persyaratan administrasi yang berbelit-belit. Jadi agar para masyarakat itu yang menerima bantuan tidak merasa kesulitan. Nah, untuk faktor pendukung CSR yang terakhir yaitu adanya agenda monitoring dan evaluasi corporate social responsibility setiap tahun. Jadi tahap evaluasi harus dilakukan secara rutin dan juga secara berkala. Misalnya dilakukan setiap akhir tahun atau 1 tahun sekali pada setiap akhir program atau kegiatan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan juga efisiensi dari penerapan CSR yang sudah berjalan. Boleh di next? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dari social corporate responsibility. Jadi faktor penghambat yang pertama yaitu peraturan organik dari kebijakan corporate social responsibility belum terbentuk. Nah, jadi kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan CSR perusahaan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, tetapi sampai saat ini masih belum ada peraturan organik atau peraturan turunan dari undang-undang yang disebutkan yang dapat mengikat perusahaan secara pasti dalam bentuk peraturan pelaksanaan. Nah, untuk faktor penghambat yang kedua yaitu konsep implementasi belum mengacu pada pemberdayaan masyarakat. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang ikut memberikan komitmennya dalam mengintegrasikan MDG atau Millennium Development Goals. Nah, sebagai bagian dari program pembangunan nasional, dalam upayanya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup, dan juga kemitraan global. Untuk faktor penghambat yang kedua, yaitu pemetaan masalah sosial belum terlaksana dengan baik. Jadi penanganan masalah sosial yang ditemukan membutuhkan pemahaman atas masalah tersebut secara utuh agar jalan keluar dapat ditempuh dengan tepat dan juga berguna. Nah, demikian juga pada tahap perencanaan program CSR ini perlu diadakannya pemetaan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan terbentuk agenda corporate social responsibility yang jelas dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk faktor penghambat yang terakhir, yaitu belum adanya transparansi tentang penggunaan anggaran. Jadi pengelolaan dana CSR itu harus bersifat transparan dan juga terbuka bagi masyarakat dan juga pemerintah. Nah, jadi masyarakat seharusnya mengetahui anggaran dana CSR perusahaan dan kemana saja dana tersebut disalurkan oleh perusahaan. Apakah dana tersebut diprioritaskan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan atau tidak. Jadi sehingga masyarakat itu dapat mengetahui apakah dana CSR disalurkan dengan semestinya atau tidak. Boleh di next? Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis CSR ya. Jadi ada beberapa program yang dilakuin sama perusahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ataupun lingkungan. Nah, yang pertama ini ada cost promotions. Jadi cost promotions ini tuh merupakan program yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menyediakan dana ataupun sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Bentar. Lalu selanjutnya itu ada cost related marketing. Nah, cost related marketing ini tuh program, jadi di program ini tuh perusahaan memberikan sebagian dari penghasilannya untuk kegiatan sosial yang kemudian dananya ini nanti akan disumbangkan untuk pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga ada corporate societal marketing, di mana jenis CSR ini tuh dilakuin perusahaan dalam bentuk mengembangkan dan melaksanakan kampanye. Jadi dalam kampanyenya ini tuh perusahaan terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan, lingkungan, terus juga keterlibatan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Boleh di next?
Nah, lalu ada corporate philanthropy. Nah, kegiatan ini tuh dilakuin perusahaan dengan cara memberikan bantuan langsung untuk masyarakat tertentu gitu ya. Jadi biasanya bantuan ini tuh bisa berbentuk penggalangan dana melalui donasi ataupun membuka kampung wirausaha. Lalu selanjutnya ada rehabilitasi alam. Jadi seperti yang kita tahu ya, rehabilitasi alam ini tuh berkaitan dengan lingkungan. Jadi perusahaan ini tuh melakukan kegiatan kayak reboisasi hutan, terus hibah bibit tanaman produktif, ataupun menanam tumbuhan bakau di lingkungan. Lalu selanjutnya itu pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Jadi pasti perusahaan itu kan menghasilkan limbah ya. Nah, program ini tuh dilakukan perusahaan untuk mencegah adanya limbah yang nantinya itu akan mencemari lingkungan ataupun meracuni masyarakat. Nah, program ini tuh dilakuin dengan cara perusahaan nantinya akan mengklasifikasikan dan mengolah limbah itu menurut sifatnya, kayak misalnya menjadi organik, anorganik, dan juga beracun. Lalu selanjutnya itu ada community volunteering, di mana program ini tuh perusahaan menyediakan bentuk layanan atau jasa secara sukarela ya untuk masyarakat. Misalnya kayak mengirim tenaga pengajar, tenaga medis, ataupun tenaga pendamping masyarakat ke daerah terluar. Lalu yang terakhir ada penggunaan energi terbarukan. Jadi perusahaan ini tuh memanfaatkan energi terbarukan kayak air, angin, tenaga surya ataupun uap alam yang dimana program ini tuh bertujuan untuk agar perusahaan itu bisa melestarikan sumber daya alam yang sudah mulai langka kayak gas alam dan juga. Oke, saya lanjut aja di sini ada dimensi CSR. Nah, di CSR itu dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi internal. Nah, di dimensi internal ini perusahaan bertanggung jawab sosial praktik yang terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia. Sementara praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab terkait terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi. Lalu yang dimensi kedua itu ada dimensi eksternal. Nah, CSR di luar ini perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai stakeholder seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik, dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan. Bisa di next. Nah, lalu selanjutnya ada level CSR. Nah, CSR ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu basic responsibility. Nah, di level ini menunjukkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab level pertama ini seperti membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Lalu level kedua yaitu organization responsibility. Nah, di level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder yang lebih luas seperti pekerja, konsumen, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat di sekitarnya. Lalu level ketiga yaitu societal response. Nah, di level ini menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada elemen dasar CSR. Yang pertama itu ada tata kelola perusahaan. Elemen ini mencakup penerapan sistem manajemen, sistem pelaporan, penghargaan, hukuman, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak asasi manusia. Itu elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ketenaga kerjaan. Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat di dalam prinsip dasar Deklarasi ILO 1994 dan hak-hak tenaga kerja dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.
Yang keempat ada lingkungan. Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Yang kelima ada praktik operasional yang adil. Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan stakeholder, program anti korupsi. Yang keenam ada konsumen. Elemen ini mencakup penyediaan hak dan perlindungan konsumen, penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan. Dan yang ketujuh ada keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan atau filantropi, dan melibatkan masyarakat di dalam aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada manfaat CSR. Mardikanto di dalam bukunya mengemukakan ada beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yang pertama dengan memperhatikan masyarakat, maka perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, dengan memperhatikan lingkungan, maka perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Yang ketiga, perusahaan dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraannya tercapai. Yang kedua ada manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, memberikan dukungan pembiayaan utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, memberikan dukungan sarana dan prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan atau pelatihan, tempat ibadah, tempat olahraga, sarana olahraga, kesenian, dan lain-lain, baik yang sudah dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR. Yang ketiga, memberikan dukungan keahlian melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Yang keempat, ada keterlibatan kegiatan LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber belajar utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir ada manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada tujuan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama adalah mengharapkan izin sosial untuk beroperasi, yang dimana izin tersebut digunakan untuk melakukan program CSR sebelum kerja nyata atau tanggung jawab CSR tersebut dilaksanakan. Lalu yang kedua ada peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat, di mana CSR ini merupakan peluang atau ajang untuk mendapatkan penghargaan pengakuan dari masyarakat untuk perusahaan. Yang ketiga ada memperbaiki hubungan dengan stakeholder, di mana stakeholder tersebut itu pihak yang di dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingannya sendiri dari bagi organisasi atau perusahaan yang saling berhubungan atau terikat, di mana fungsi CSR atau kegunaan CSR ini tidak lepas dari
campur tangan atau hubungan dari stakeholder-nya tersebut untuk membuat program CSR tersebut. Lalu yang keempat ada membuat pengurangan mereduksi risiko usaha, di mana CSR meminimalisir terjadinya risiko usaha yang besar pada jangka waktu tertentu. Lalu yang kelima ada memperbaiki hubungan dan regulator, di mana CSR ini memperbaiki hubungan antara perusahaan atau pemangku stakeholder tersebut dengan regulator atau pembuat undang-undang atau pembuat peraturan di pemerintahan. Lalu yang keenam ada membentangkan akses menuju market yang luas, di mana CSR ini digunakan untuk menggait atau meluaskan pasar perusahaan ke tempat atau ke arah yang lebih luas. Lalu yang ketujuh ada meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, di mana CSR ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan produktivitas bagi karyawan seperti tadi manfaat bagi perusahaannya sendiri. Lalu yang terakhir itu melebarkan akses sumber daya. Nah, di mana CSR ini bertujuan untuk mengakses sumber daya yang ada yang belum dimiliki oleh perusahaan. Oke, boleh di next. Lalu ada dasar hukum CSR atau CSR, yaitu dalam ranah hukum pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang corporate social responsibility bagi perusahaan terbatas, yang dimana tertuang pada pasal 7 UU nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT, yaitu yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagaimana biaya perseroan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah, yang dimana hukum atau CSR, dasar hukum CSR yang lain itu tertuang pada pasal 15 UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang ditegaskan pada amanat bahwa setiap penanaman modal berkewajiban, yaitu yang pertama menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang kedua melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Dan yang terakhir, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, berikutnya ada materi tentang prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR. Sejumlah institusi internasional dan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan CSR mengajukan beberapa prinsip dasar untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR. Secara umum, prinsip-prinsip CSR berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip CSR ada 15 sebagai berikut. Yang pertama yaitu prioritas korporat. Itu mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, ada manajemen terpadu. Mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen. Yang ketiga, ada perbaikan. Secara berkesinambungan, memperbaiki kebijakan, program, dan kinerja sosial korporat berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut. Yang keempat, ada pendidikan karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan. Yang kelima, ada pengkajian. Lakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. Yang keenam, ada produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial. Yang ketujuh, ada informasi publik, memberi informasi dan atau bila diperlukan mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa. Yang kedelapan, ada fasilitas dan operasi, mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial. Yang kesembilan, penelitian,
melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha, dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. Yang 10 ada prinsip pencegahan, memodifikasi manufaktur, pemasaran, atau penggunaan produk atau jasa sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. Yang 11 ada siaga menghadapi darurat, menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya, kerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal. Yang ke-12 ada transfer best practice, berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktis bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. 13 memberi sumbangan, sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah, serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Yang ke-14 ada keterbukaan, itu menumbuhkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan merespon terhadap potensi bahaya dan dampak operasi, produk, limbah, atau jasa. Yang ke-15 ada pencapaian pelaporan, mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala, dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan informasi tersebut pada Dewan Direksi, pemegang saham, dan pekerja. Boleh di next. Yang berikutnya ada dampak CSR yang akan disajikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Zul. Sebelumnya telah dijelaskan tentang prinsip, manfaat, dan juga sekarang kita akan membahas tentang dampak dari CSR. Nah, dampak dari CSR ini sendiri tidak beda jauh dengan manfaat CSR. Dampaknya sendiri ada bagi perusahaan, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat. Untuk dampak CSR bagi perusahaan itu, yang pertama yaitu peningkatan reputasi di mata konsumen, investor, dan masyarakat. Lalu yang kedua, dukungan dari stakeholder seperti pelanggan, karyawan, dan juga pemegang saham. Yang ketiga, peningkatan kinerja keuangan jangka panjang. Keempat, mengurangi risiko hukum, biaya perbaikan citra, dan denda. Yang kelima, membuka akses ke pasar baru dengan menarik pelanggan peduli sosial dan juga lingkungan. Kemudian dampak CSR bagi lingkungan itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta konservasi sumber daya. Lalu yang kedua ada pengurangan dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga ada inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Yang keempat ada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir ada kontribusi pada konservasi habitat alam dan spesies terancam punah. Kemudian CSR juga memiliki dampak bagi masyarakat, yaitu sebagai pemberdayaan ekonomi, CSR dapat menciptakan peluang pekerjaan, pelatihan, dan juga dukungan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian CSR juga memberikan dampak akses ke pendidikan dan juga kesehatan, di mana perusahaan dapat berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan juga layanan kesehatan melalui program-program yang dilakukan selama berjalannya CSR. Kemudian dampak berikutnya yaitu peningkatan kualitas hidup, di mana CSR dapat membantu dalam membangun infrastruktur seperti air, lalu ada sanitasi, dan perumahan yang meningkatkan kualitas bagi masyarakat. Kemudian dampak yang keempat adalah respon dan kemanusiaan, di mana CSR dalam situasi darurat atau bencana alam, perusahaan dapat memberikan dukungan finansial dan logistik yang kritis bagi masyarakat yang terdampak. Dan dampak berikutnya bagi masyarakat yaitu CSR dapat mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat karena program CSR juga bisa berfokus pada penyediaan layanan sosial seperti program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan layanan komunitas. Berikutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Jadi kasus kamu.
Selanjutnya ada studi kasus. Ya teman-teman, ini yang sudah kita jelaskan tadi, materi tentang corporate social responsibility. Di sini tuh ada contoh dari studi kasusnya. Terkhususnya dari ini kita ambil dari studi kasus PT Antam ya. Program CSR yang dilakukan oleh PT Antam membantu menciptakan kondisi masyarakat. Oke, sebentar teman-teman. Tadi teman kami ada yang kendala. Saya akan share screen dulu ya, sebentar. Ya teman-teman, maaf ya ada kendala. Bisa kita lanjut lagi. Sudah bisa dilihat nggak, Jeva? Halo Jeva, sudah bisa dilihat? Ya, sudah dulu. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Ya, studi kasus yang kita ambil dari perusahaan Antam. Memiliki program corporate social responsibility dan membantu menyelesaikan masalah sosial, khususnya pada masalah pendidikan melalui program CSR. PT Antam UBPE berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui peningkatan kualitas pendidikan. Demikian untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah Kecamatan Nanggung, pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility telah memberikan bantuan guru berupa guru honorer sebagai guru pengajar di sekolah, pemberian beasiswa berprestasi, dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Dengan program CSR yang dilakukan oleh PT Antam UBPE di Kecamatan Nanggung, masyarakat dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik, dan nantinya diharapkan dapat menghasilkan generasi produktif bagi masyarakat Kecamatan Nanggung. Di dalam pelaksanaannya, PT Antam bekerja sama dengan UPTK Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam menerima pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kreativitas para siswa di sekolah, mendorong para siswa untuk memiliki bekal di masa yang akan datang, meningkatkan pola perilaku para siswa, serta memiliki cita-cita sebagai harapan anak bangsa. Dalam upaya pemberian bantuan guru honorer, siswa berprestasi dan didukung dengan perbaikan sarana prasarana yang lebih baik. Terdapat proses pelaksanaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki potensi terhadap pengembangan pendidikan. Pelaksanaan yang terdapat dalam program ini, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh PT Antam. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PT Antam melibatkan UPTK Kecamatan Nanggung diharapkan terus berjalan sehingga mereka dapat mengembangkan pendidikan bagi siswa-siswi dan guru dengan penuh tanggung jawab. Next. Program CSR yang dilakukan oleh PT Antam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Salah satunya program dalam bidang pendidikan. Kondisi wilayah terbilang pendidikan rendah berada di daerah pegunungan, maka PT Antam berkontribusi dalam bidang pendidikan untuk masyarakat Kecamatan Nanggung untuk menciptakan kualitas SDM yang lebih baik.
Corporate Social Responsibility atau CSR. PT Antam sebagai solusi masalah bagi masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, di mana kondisi wilayah pegunungan masyarakat tidak banyak mementingkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Masyarakat yang cenderung lebih mementingkan kepada kerjaan, maka pola pikir anak tidak peduli dengan kehidupan di masa yang akan datang. CSR ini yang mampu membuka pola pikir anak-anak agar mampu bertahan hidup di masa yang akan datang, tentunya dengan perubahan sosial yang akan terjadi. Masalah pendidikan yang dialami masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor setidaknya dapat mengurangi permasalahan yang ada, bahkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kreatif dan sejahtera. Selanjutnya, oke teman-teman, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kita adakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, diberikan waktu dan kesempatan. Silakan yang ingin bertanya. Oke, baik. Hilda Agustina, silakan apa yang ingin ditanyakan. Saya Hilda Agustina Caniago dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Bagaimana sih kontribusi program Corporate Social Responsibility atau CSR dapat membantu meningkatkan dampak positif perusahaan dalam masyarakat? Jelas apa diulang? Boleh diulang sekali lagi, maaf Hilda. Bagaimana kontribusi program Corporate Social Responsibility atau CSR dapat membantu meningkatkan dampak positif perusahaan dalam masyarakat? Oke, terima kasih Hilda. Pertanyaannya bisa dicatat untuk teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya mungkin jawabannya pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita tampung dulu. Mungkin kita lanjutkan kepada Galuh yang ingin bertanya. Dipersilakan waktunya Galuh. Untuk teman-teman yang lain dari kelompok 4, silakan mencatat pertanyaan yang sudah diberikan ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 sebelumnya sudah memaparkan materinya. Dan kepada Jeva yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah program CSR itu dilaksanakan oleh pihak perusahaan saja atau ada pihak luar atau pihak lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya? Jelas gak suara saya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dulu. Oke. Untuk teman-teman kelompok 4, bisa dicatat terlebih dahulu. Pertanyaan dari teman-teman semua akan kita tampung terlebih dahulu untuk akan kita jawab nanti. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Anggra ini silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Anggraini Nawdanti dari kelompok 2. Sebelumnya, terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan materinya. Jadi kan tadi dijelasin tuh banyak banget manfaat dari program Corporate Social Responsibility ini. Nah, ada nggak contoh bukti dari keberhasilan atau dampak positif yang telah dicapai melalui pelaksanaan program CSR ini dari perusahaan yang ada di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Anggraini. Oke, teman-teman kelompok 4 bisa dicatat dulu ya. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita jawab semuanya. Ririn, silakan diizinkan untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih atas kelompok 4 atas kesempatan waktu bertanyanya. Saya Ririn dari kelompok 3 ingin izin bertanya. Kan dalam perusahaan itu pasti memiliki beberapa fokus ya, entah itu fokus terhadap usahanya, sumber daya manusia dan sebagainya. Dan kalau yang saya pahami CSR itu menjadi fokus yang lingkupnya eksternal perusahaan gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara setiap perusahaan menentukan prioritas dan fokus dalam merancang program CSR mereka? Itu aja, terima kasih.
Oke, baik. Ririn, pertanyaan yang bagus. Mungkin saya sebagai moderator ingin menjawab pertanyaan Ririn yang Ririn tanyakan tadi ya. Sebelumnya, mohon maaf Ririn, apakah boleh saya mendengar lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Ririn? Oke. Inti pertanyaannya, bagaimana sih cara setiap perusahaan menentukan prioritas dan fokus dalam merancang program CSR mereka? Udah Oke, jelas, terima Jeff? kasih. Oke, cukup jelas Ririn. Sebelumnya saya sebagai moderator dari kelompok 4 izin menjawab ya. Perusahaan tidak hanya di dalam CSR ini, kita tidak hanya membicarakan soal perusahaan, melainkan CSR ini dapat dilakukan oleh organisasi, institusi, dan lain-lain. Nah, salah satunya yang sudah kita bahas tadi, studi kasusnya adalah perusahaan. Jadi kalau ditanya bagaimana perusahaan bisa memprioritaskan, tentunya program CSR ini merupakan program yang memang sudah dikomitmenkan dari pimpinan perusahaan dari awal. Jadi bagaimanapun caranya, perusahaan ini sudah menganggarkan terkait biaya untuk CSR ini bisa dilakukan. Karena saat kita membangun perusahaan PT perseroan terbatas itu sudah ada diatur undang-undangnya terkait dengan CSR ini. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan tidak hanya kita mementingkan profit dari perusahaan ini, melainkan kita juga harus menjadi berguna untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Bagaimana supaya kita bisa berguna dari untuk lingkungan masyarakat sekitar? Salah satunya diadakan program CSR ini. Nah, tujuannya itu supaya lingkungan dan masyarakat sekitar itu merasakan bahwa dengan adanya perusahaan ini mereka juga dapat diikutsertakan dan tentunya dapat diuntungkan. Yang kita bisa lihat salah satunya tadi perusahaan Antam mengadakan istilahnya menyalurkan guru honorer untuk bisa menjadi pendidik di salah satu contohnya PT Kalbe. PT Kalbe ini menyalurkan para petani-petani yang ada di daerah sekitar untuk menyalurkan bahan bakunya mereka disalurkan kepada PT Kalbe ini dengan diadakannya fasilitas seperti lahan atau alat-alat faktor yang pendukung untuk petani ini bisa panen sehingga bahan baku sehingga hasil panennya ini menjadi bahan baku untuk PT Kalbis. Nah, jadi pada intinya yang bisa saya jawab ini untuk perusahaan ini tentunya sudah berkomitmen dari awal bahwasannya program CSR ini akan dilakukan karena program CSR ini termasuk sudah ada di dalam undang-undang. Begitu kira-kira, apakah bisa dimengerti dan sudah terjawab? Iya, sudah sangat terjawab. Terima kasih, Bentar, izin nambahin juga ya, Rin. Tadi kan nanya fokus dan prioritas dalam merancang program CSR tersebut. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda, di mana dalam menentukan prioritas dan fokusnya itu, program CSR itu biasanya perusahaan menentukan langkah-langkah umum yang biasa digunakan, misalnya analisis dampak, yang di mana perusahaan itu melakukan evaluasi dan identifikasi tersebut, di mana area yang akan dijadikan program CSR itu memiliki dampak yang signifikan, baik positif bagi perusahaan maupun negatif, yang dimana ini cangkupannya bisa lingkungan, masyarakat, karyawan, dan aspek-aspek lainnya dari program CSR yang sudah dirancang tersebut. Lalu yang kedua ada konsultasi dan keterlibatan stakeholder, seperti yang tadi dijelaskan oleh Jevano. Itu kan ada manfaatnya itu mempererat hubungan dengan stakeholder, di mana kita sebagai perusahaan itu tentunya wajib melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat lokal, pemerintah, organisasi non-profit, maupun karyawan perusahaan itu sendiri, yang dimana itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka terhadap program CSR tersebut dan untuk membantu perusahaan
memahami isu-isu yang paling penting bagi berbagai pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga itu langkahnya adalah penempatan tujuan dan fokus. Seperti yang tadi sudah dipaparkan mengenai tujuan dan manfaat CSR tersebut, bisa digarisbawahi analisis dampak dan masukan dari stakeholder itu berguna bagi perusahaan untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan fokus dalam program CSR-nya mereka. Hal ini bisa berupa fokus pendidikan, lingkungan, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh studi kasus oleh teman kita Jevano, maupun kesehatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, tergantung pada kebutuhan dan pengharapan dari kemampuan perusahaan menjalani program CSR tersebut. Lalu yang keempat ada pengukuran dan evaluasi atau langkah terakhir, ya di mana setelah implementasi perusahaan melakukan pengukuran dan evaluasi terkait program-program CSR yang mereka bentuk untuk melihat dampak yang ingin dicapai dan menyesuaikan program-program untuk kedepannya yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Jadi perusahaan menggunakan kombinasi analisis, konsultasi, dan evaluasi untuk memenuhi fokus dan prioritas yang sesuai dalam merancang program CSR-nya mereka. Itu aja sih yang saya tambah. Ya, oke. Terima kasih banyak Jaki atas kelengkapannya. Selanjutnya, mungkin dari kelompok 4, ada yang bisa menjawab untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya? Silakan Cipa menjawab. Oke, makasih Hilda atas pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kontribusi program CSR dapat membantu meningkatkan dampak positif perusahaan dalam masyarakat ya. Nah, program CSR ini membantu meningkatkan dampak positif masyarakat itu dengan cara yang pertama ada peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Ini melalui CSR, perusahaan dapat memperlihatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan isu-isu sosial. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, lewat dari pemberdayaan masyarakat. Nah, lewat program CSR ini seringkali berfokus pada inisiatif pendidikan, pelatihan, atau program pengembangan yang membantu masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan kesempatan baru yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi perusahaan. Gimana Ilda? Apakah udah cukup sama jawabannya? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya ya. Oke, tes. Apakah suara saya bisa didengar? Oke. Saya di sini mau jawab pertanyaan Galuh ya. Tadi singkat aja mungkin Galuh tuh nanya, apa sih jadinya kalau misalkan program CSR itu tidak sesuai sama harapan dari masyarakat? Nah, sebelum menjawab dari pertanyaan itu nih, kita harus tahu terlebih dahulu, kok bisa sih program CSR itu nggak memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat? Padahal kan CSR itu kan sebagai bentuk kontribusi sendiri ya dari perusahaan untuk masyarakat setempat. Nah, hal ini tuh mungkin aja terjadi kalau misalkan perusahaan itu tidak
riset terlebih dahulu, tidak mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat untuk mensejahterakan mereka. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi, ini juga berdampak buruk nih bagi perusahaan karena dapat mencoreng nama baik dan reputasi dari perusahaan itu sendiri dan juga menurunkan tingkat kepercayaan dari para pemegang-pemegang saham. Nah, terus perusahaan juga mengeluarkan anggaran yang lebih besar. Kenapa? Karena ya selain untuk melanjutkan programnya, tapi juga harus ada program-program itu yang diulang lagi, maksudnya dibenahi gitu kalau ada kesalahan. Nah, terus juga kalau misalkan nih program CSR yang dilakuin itu justru malah berdampak buruk bagi masyarakat, tidak memberikan kontribusi apapun, nah itu juga bisa kena hukuman yang ada di undang-undang yang tadi sempat dijelaskan oleh Zaki di bagian apa dasar hukum CSR. Mungkin segitu aja jawaban dari saya. Apakah bisa menjawab, Galuh? Oke, mungkin mungkin sudah cukup ya, sudah bisa dipahami. Kalau begitu, saya alihkan lagi ke teman saya. Mungkin ada yang mau menjawab untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya tadi siapa yang bertanya? Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggra. Oke, nah, sebelum saya menjawab, tadi pertanyaan itu kan ada nggak sih contoh konkret dari keberhasilan corporate social responsibility di perusahaan yang ada di Indonesia? Yang pastinya ada ya beberapa contoh dari keberhasilan program CSR ini bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Misalkan kayak di bidang program pendidikan dan juga pelatihan, jadi beberapa perusahaan itu telah meluncurkan program pendidikan dan juga pelatihan untuk masyarakat setempat, misalkan kayak PT Freeport Indonesia. Ya, jadi melalui program yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tersebut, itu telah memberikan pendidikan berkualitas tinggi, pelatihan keterampilan, dan juga kesempatan kerja kepada masyarakat lokal di sekitar tambang mereka. Nah, jadi PT Freeport Indonesia ini tuh telah memberikan dukungan untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan di daerah sekitar melalui program pembangunan sekolah dan juga program beasiswa. Mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan juga ya, jadi ada juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pemberdayaan program CSR ini tuh bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Misalnya kayak PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan program pengembangan usaha mikro dan kecil yang telah membantu ribuan pelaku usaha itu meningkatkan usahanya dan mengakses pendanaan yang lebih baik. Nah, terus juga keberhasilan dari program-program yang tadi udah dipaparin itu tuh bisa dilihat dari hasil di masyarakat itu sendiri. Kayak contohnya ada peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, terus juga adanya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, lalu juga peningkatan keterampilan dan pendidikan yang nantinya tuh dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Mungkin itu aja sih dari kelompok 4. Gimana Anggra, apakah sudah jelas dan terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Sudah cukup. Oke, terima kasih Anggra. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang tadi sudah bertanya, sudah dijawab dengan kelompok kami juga. Apakah semuanya tadi yang bertanya sudah mendapatkan jawaban yang sesuai? Atau masih ada yang kurang mungkin? Gimana teman-teman yang tadi bertanya, sudah puas belum dengan jawabannya? Oke, baik. Teman-temannya sudah pada cari. Cukup, Yip. Aman.
Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi dokumentasi. Mungkin untuk Zaki, silahkan dilanjutkan. Oke, untuk dokumentasi, ya sebelumnya terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan materi presentasi kelompok 4. Lalu lanjutnya kita bakalan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Pandu. Oke, semuanya yang bisa on cam diharap untuk on cam dulu ya. Bentar. Oke, untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua siap-siap. 3, 2, 1. Oke, udah. Terima kasih semua.